Kami buruh FSPLM PSI berjuang dengan keikhlasan hati, membela hak asasi dengan sejuta aksi, satu tekad menuju ridho ilahi. Yang pertama, terima kasih sekian waktu bisa saya silaturahmi hari ini dengan teman-teman SPSI wilayah Budabai SPPI. Yang pertama, setelah saya pelajari tuntutan dan rencana aksi, memang saya ada yang berulang-ulang di ketua SPSI Panasih, ada hal yang perlu kita kanalisasi. Kalau memang tuntutan itu omnibus law secara murni, maka saya butuh kita sharing. Karena setelah pelajari pengesahan undang-undang kemarin dan saya tadi malam kan minta petunjuk di staf ahli menteri, baik Pak Muldoko maupun Pak Erlangga. Dan ternyata substansi tuntutan ataupun yang sering didiskusikan di media sosial itu terhadap hak-hak buruh ternyata tidak seperti yang dibicarakan di medsos. Sesungguhnya semua tercover. Nanti saya share ini beritanya ke teman-teman. Undang-undang yang sudah disahkan itu, supaya teman-teman juga punya pilar yang jelas, punya ketahanan konsep yang bagus terhadap kepentingan pekerja yang ada di sini. Nah, kembali setelah diskusi lagi dengan Pak Kasim lewat WA, tuntutannya beberapa tuntutan, kemudian dengan informasi dari Pak Kapolda sendiri dengan Pak Kapolres juga dampingi malam itu. Problem dasarnya adalah ketidakpatuhan perusahaan terhadap kepentingan karyawan secara keseluruhan. Nah, tadi penjelasan dari perusahaan kepada Pak Kapolda dengan saya, dari 7 tuntutan, 7 itu sudah dibahas tadi malam yang diikuti juga, dan itu disetujui untuk diproses dalam waktu singkat. Nah, kehadiran saya di sini, teman-teman sekalian, saya mau tawarkan juga agar SPSI siapkan MOU agar pemerintah daerah mengawal secara langsung. Jadi saya akan undang teman-teman ke WEDA untuk kita tantang bersama, di mana pemerintah tidak boleh tinggal diam mengawal kepentingan orang banyak. Ini bukan memperjuangkan sekedar orang Kalteng saja, tetapi kan di belakang ini kan seluruh anak bangsa yang ada di lebih-lebih yang asal Maluku Utara kan banyak juga. Jadi saya mau mengambil posisi itu ya, sebagai jembatan dalam rangka menghubungkan kepentingan ini. Tidak boleh membiarkan tenaga kerja ini dia bergerak sendiri. Pemerintah harus turun tangan untuk membackup atau menjembatani kepentingan-kepentingan itu. Jadi insya Allah kalau berkenan esok atau paling lambat lusa itu kita sudah harus ketemu. Kita ketemu untuk saya tanda tangan komitmen untuk mengawal secara langsung kepada pihak perusahaan terhadap sejumlah tuntutan itu. Agar begini, ini kan saya lihat ini problem-problem yang akan dimainkan ini, misalnya dorang tidak penuhi semua tuntutan dari 7 contoh ya. Sementara tuntutan dari bawah menghendaki adanya 7 hal itu harus disepakati. Yang saya takutkan itu nanti yang korban itu adalah teman-teman yang manage ini organisasi ini. Dengan cara apapun mereka akan lakukan itu oleh pihak yang mereka ditekan. Nah, saya mau posisi saya sebagai perisai dengan teman-teman untuk menjadi filter dan menjembatani kepentingan itu, sehingga teman-teman tidak sendiri bahwa ada bayangan pemerintah secara langsung terhadap nasib tenaga kerja dari sejumlah tuntutan itu, sehingga secara gradual itu terjadwal pertemuan kami pemerintah dengan IWIP dan tentu akan diikuti oleh manajemen ataupun pimpinan SPSI untuk mendampingi setiap pertemuan.
Jadi semacam pertemuan itu namanya pertemuan tripartit. Tripartit itu segitiga antara pihak-pihak yang punya kepentingan. Kepentingan pemerintah daerah adalah investasi harus jalan bagus dan terjadi stabilitas yang bagus. Masyarakat harus sejahtera. Terhadap hal itu, maka pemerintah ini tidak boleh tinggal diam. Kita turun langsung. Dan karena itu tuntutan yang tadi malam yang mungkin Pak Wakil Soambe, saya minta juga besok kalau ada waktunya sudah ada, kalau tidak ada halangan, atau hari ini kalau ada, kasih di saya di Kaban Kesbang untuk semacam bukan kesepakatan ya, pernyataan dari pemerintah daerah, saya tanda tangan untuk bersikap menjembatani kepentingan SPSI di perusahaan, supaya butir-butir yang tadi saya dengan SKPD ini penugasannya kan dia secara tim, misalnya soal ketenagakerjaan, berarti Kepala Dinas Naketra bersama Kesbangpol, bersama staf ahli bidang hukum, bersama Kabak Pemerintahan dan Kabak Hukum harus menangani masalah-masalah tertentu ya sebagaimana kesepakatan, agar pihak daripada karyawan tidak secara terus-menerus dirugikan. Karena selama ini yang saya pikir itu, tadi baru Pak Kapolda jelaskan secara tuntas itu, ternyata perusahaan juga tidak kooperatif. Jadi ini bukan cuma menutupi hal saja, pemerintah daerah hal juga baku hal dari orang. Jadi besok ya, kalau misalnya besok ini ada waktu ke sana, saya deal dengan pimpinan pusat, pemerintah pusat, misalnya Pak Menteri Menko Ekonomi, Pak siapa namanya, Erlangga. Yang kedua Pak Muldoko atau siapa, Pak Luhut yang bidang ekonomi, atau Pak Muldoko sebagai staf ahli, staf khusus Presiden bidang angkat. Lah, kita sampaikan aspirasi secara langsung. Begitu. Jadi saya itu mau hal-hal begini itu secara konsepnya mana butir-butir tuntutan. Lalu kita orang ada upaya-upaya negosiasi bersama. Negosiasi bersama itu artinya misalnya Pemda menjembatani ini ke pihak-pihak user pemerintah tertentu, misalnya gubernur, Kapolda atau ke pusat. Sambil membawa pengurus sama-sama kita bicara. Ini dari bentuk ketidakadilan. Jadi kalau kita biarkan saja, nanti di pusat memang dong tahu bahwa di sana juga keadaan normal. Padahal dong perlakukan karyawan tidak adil. Misalnya dong cuti netara bisa, sakit kong tara hadir satu hari karena masuk juga langsung dipecat. Ini kasus banyak ini, anak-anak ini kebanyakan banyak yang dipecat. Kong dong mau minta balik kan kita pusing juga. Perusahaan ini negara kayak ini. Jadi ya perlu kita orang samakan persepsi, dan karena itu hari ini saya minta dengan hormat karena Pak Kapolda tadi di hadapan saya, di hadapan Kevin dengan Pinghe itu beliau tegas tadi. Beliau tegas segera ada kepastian soal tuntutan 7 butir daripada tenaga kerja. Jadi saya kira begitu, intinya saya mau ikut campur. Ya, sebagai bupati saya ingin campur untuk mengetahui secara jelas agar saya punya masyarakat yang di dalamnya murni ada semua risiko, tidak ada yang korban secara perorangan. Kalau mau korban semua, kan begitu. Jangan sampai misalnya 1-2 orang dikibuli, ditargetkan sehingga ada yang dikorbankan akibat daripada kepentingan banyak orang ini. Jadi kalau dong mau kasih korban semuanya itu semua. Nah, saya mengambil posisi itu, makanya saya sudah di Pak Kasim, saya harus datang untuk bicarakan. Untuk sehingga tidak ada yang dikorbankan secara personal. Misalnya kalau mau 20 orang mau mati sama-sama, hidup sama-sama. Intinya karena mau manajemennya kan itu. Dan saya mau menjembatkan itu sehingga tidak ada yang main-main di situ. Jangan sampai ada yang main gelap-gelap, komunikasi secara tertutup, kemudian mulai mencari sendiri, berpikir hidup sendiri, kemudian matikan orang. Begitu. Jadi percayalah, insya Allah saya bantu untuk jembatani kepentingan ini, dan saya bikin semacam sikap pemerintah daerah, bukan pribadi ya, pemerintah daerah bersikap mengawal tuntutan
SPSI sampai selesai dengan target waktu tertentu. Itu saya sudah batalkan dan pekerja tadi yang sudah dimobilisasi sudah kembali bekerja seperti biasa. Yang kedua, sampai hari ini bisa sampaikan kepada Pak Bupati bahwa kami sudah terregistrasi, seluruh anggota sudah mencapai angka 5.000 sekian. Dan itu yang sudah terdaftar di SPSI. Nah, ini kami sampaikan bahwa memang momen Omnibus Law ini adalah bagian terpenting rasa solidaritas kami. Tapi bagi kepentingan dan keselamatan banyak orang, maka kami tarik diri. Tetapi kami berharap tuntutan beberapa poin itu harus bisa diakomodir. Tadi saya sudah disampaikan lewat Pak Polres, katanya dari 3 kami diundang, karena tadi malam Pak Kadis juga kawal, terima kasih Pak Kadis. Manajemen agak semakin panik, karena tadi dapat informasi dari jam 7, dari Segia juga sudah mau bergerak. Jadi saya bilang stop, ya kita tetap hentikan, sudah juga normal. Alhamdulillah, walaupun banyak mahasiswa yang kecewa lewat WA, SMS dan lain-lain, karena banyak mahasiswa yang sudah kumpul-kumpul untuk gabung dengan diskusi. Dan hari ini kami laporkan ke Bupati bahwa kondisi pekerja aman. Dan alhamdulillah hari ini kalau sudah ada kepastian dari manajemen, kami akan laporkan juga ke Bupati. Dan kami juga berharap bahwa kesepakatan itu akan kami sampaikan kepada manajemen bahwa harus ada juga nama institusi pemerintah daerah, yaitu langsung Pak Bupati dan Kepala Dinas Kerja, sehingga benar-benar kalau mereka tidak laksanakan bahwa ini adalah kesepakatan bersama yang telah dibuat. Yang kedua, rencana besok tanggal 8 kami akan melakukan aksi Saitan Yuri sekitar 4.000 pekerja. Insyaallah kalau sebentar sudah siap, kami juga akan batalkan aksi demonstrasi itu. Mungkin itu yang Sebentar ini balik, ini saya rapat khusus langsung surat besok ke menegaskan sikap itu untuk dari poin-poin yang ditutup itu harus disetujui oleh perusahaan. Bila perlu sebentar malam kita sedang sehingga via PDF pada buat resume. Jadi dari 7 tuntutan itu kita kaitkan dengan aspek hukumnya. Kira tuntutan nomor 1 itu kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berada pada pasal berapa, dia mengatur tentang apa itu. Kami sudah bikin resume dan ini menjadi dasar untuk kita besar ke manajemen untuk segera memenuhi atau mengakomodir semua tuntutan ini, karena dari 7 tuntutan ini Pak Bupati ya, semuanya memiliki dasar hukum yang ada dalam ketentuan undang-undang, baik undang-undang tenaga kerja maupun peraturan keturunan daripada undang-undang tenaga kerja itu sendiri. Jadi semua kami sudah bikin resume, mungkin ini bisa jadi bahan untuk kita kirimkan ke manajemen. Mungkin tinggal kita taruh Bupati tanda tangan, hingga ini menjadi Saya harus tanda tangan. Ya, ini berhadapan dengan SPSI. Jadi ya buruh karyawan Serikat Pekerja. serikat. Jadi ini utusan, kalau manajemen ini tidak memenuhi tuntutan dan lain-lain, mereka ingin sampaikan langsung kepada jenderal itu, Pak Menko. Nah, ya, nanti saya share ya. Nanti saya yang dampingi mereka nanti. Nanti saya dengan mereka ke Jakarta, sediakan waktu, kami swab semua. Ini steril di sini. Ini kami ada kegiatan keluar baru balik tanggal 12 dan kemudian kan biasanya akan karantina dulu 2-3 hari, jadi baru mungkin setelah. Ya, sebelum tanggal 20 kami di Jakarta lah. Iya. Karena kami itu baru bertemu dengan orang luar itu tanggal 16-an lah. Jadi mungkin tanggal 15-an ya, kami ke sana, nanti saya lapor di Dinda. Iya. Sebelumnya nanti apa-apa saja poin yang mau dibicarakan. Nanti kami share. Ya, betul. Makasih ya. Kami buruh SPLM SPSI berjuang dengan keikhlasan hati.